Welcome to Negara Api. Acak. Di konten kali ini gue bakal membahas 5 tindak pidana korupsi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat keji. Terlebih jika hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak tolol yang seharusnya mensejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Yang seharusnya mensejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia saja, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. melainkan di berbagai belahan dunia lainnya. Oke, Negara Api akan mengulas tuntas 5 tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di dunia. Check this out. Jenderal Su Chai-hao. Jenderal Su Chai-hao merupakan seorang jenderal asal Tiongkok yang tercatat pernah melakukan mega korupsi. Bahkan tercatat hasil korupsinya terbilang sangat fantastis. Konon dari hasil mega korupsinya tersebut, ia juga sempat membuat sebuah patung yang berlapis emas 24 karat serta berbagai tumpukan kotak perhiasan. Namun, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti tercium juga. Begitupun yang terjadi dengan Jenderal Su Chai-hao ini. Lambat laun kejahatannya ini tercium oleh pemerintah. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian setempat, terdapat barang bukti uang seberat lebih dari 1 ton yang ada di rumahnya. Lu kebayangkan, itu duit nggak dihitung nominal lagi, tapi dihitung berat. Duit 1 ton, men. Faktanya, duit ini pada saat akan dibawa sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian membutuhkan sebanyak 12 truk untuk membawa uang 1 ton ini. Kebayang itu duit seberapa banyak kalau nggak dihitung nominalnya. Dihitung berat, men. Kurang banyak apa lagi coba. Nomor 2, Sani Abacha. Sani Abacha merupakan mantan presiden Nigeria yang sempat memimpin Nigeria pada rentang tahun 1993 hingga 1998. Sepanjang masa kepemimpinannya tersebut, ia tercatat melakukan berbagai korupsi. Salah satunya saat Nigeria sedang mengalami perang berkepanjangan dan membutuhkan dana yang sangat luar biasa untuk kebutuhan perang serta kebutuhan perekonomian. Saat itu loh, kepemimpinan Presiden Sani Abacha diharapkan mampu memperbaiki kondisi Nigeria yang sedang terpuruk. Namun harapan masyarakat Nigeria pupus karena bukannya memperbaiki perekonomian negaranya. Sani Abacha malah melakukan mega korupsi yang makin membuat masyarakat Nigeria sengsara. Bahkan nilai korupsi yang dilakukannya sangat besar, tercatat ia melakukan korupsi senilai 2 hingga 5 miliar US dollar. Tuh kebayang, negara lagi perang berkecamuk ini, si Presiden Sani Abacha itu bukan malah memperbaiki, tapi malah memperburuk keadaan negara yang sedang kacau seperti itu dengan melakukan mega korupsi sebesar 2 sampai 5 miliar US dollar. Gila nih orang. Nggak ada hatinya anjir. Nomor 3, Jaya Lalita. Jaya Lalita merupakan seorang gubernur wanita di wilayah Tamil Nadu, India. Wanita tersebut sebelumnya sudah dinonaktifkan dari jabatannya akibat kasus mega korupsi yang dilakukannya. Akibat hal tersebut, bahkan ia tercatat sebagai orang yang melakukan korupsi terbesar di India sepanjang sejarah. Bahkan terdapat 46 terdakwa korupsi terhadap dirinya, seperti kasus transaksi aset yang tidak proporsional, penggelapan dana televisi, serta penipuan impor batu bara yang bernilai hampir 100 juta US dollar. Setelah tertangkapnya Jaya Lalita, pihak kepolisian selanjutnya menyita seluruh harta kekayaan milik Jaya Lalita berupa emas batangan yang berjumlah total seberat 28 kg
90 buah jam tangan mewah, serta masih banyak harta lainnya. Jaya Lalita tak sendirian dalam melakukan mega korupsi tersebut. Ia dibantu oleh rekan kerjanya di kabinet serta birokrat senior. Nih, jadi si wanita bernama Jaya Lalita ini merupakan seorang koruptor yang pernah melakukan korupsi terbesar di India sepanjang sejarah sebagai wanita koruptor, sebuah prestasi yang sangat anjir gokil nih cewek goblok, anjir parah ini kalau di Indonesia ini, aduh. Nomor 4, Humberto Moreira. Ribet banget anjir. Humberto Moreira merupakan salah satu pelaku korupsi terbesar di dunia. Bayangkan saja, Gubernur Coahuila, Meksiko, ini tercatat telah melakukan mega korupsi yang nilainya sangat fantastis, yaitu diperkirakan mencapai 2,8 miliar US dollar atau setara dengan 362 triliun rupiah. Bahkan imbas dari ulahnya tersebut membuat Meksiko mengalami krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah negara tersebut. Menurut kabar yang beredar, sejak Moreira mundur sebagai gubernur, dia dan keluarganya pindah ke Spanyol dan sukses meraih gelar master di Spanyol. Namun, tuduhan korupsi tersebut sempat dibantah oleh pengacaranya dan meminta agar Forbes segera mencabut namanya dari daftar 10 koruptor terburuk sepanjang masa di Meksiko. Jadi, si Moreira ini parah juga guys. Kalau gue pikir-pikir itu dia korupsi, itu tuh dia baru levelnya jadi wali kota. Ya, coba dia levelnya tuh udah di atas wali kota gitu. Sebesar apa dia korupsi? 362 triliun itu kalau dipakai hidup di Indonesia bisa nyampe 20 tahun tanpa kerja. Gokil anjir. Nomor 5, Pablo Lazarenko. Awalnya Pablo Lazarenko berpikir bahwa tindak kejahatannya tidak akan tercium oleh pemerintah. Namun perkiraannya salah dan mau tak mau ia harus mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsinya tersebut pada hukum. Pablo Lazarenko sendiri merupakan seorang perdana menteri di Ukraina. Meskipun tindak kejahatan korupsinya tersebut hanya dilakukan dalam rentan waktu tahun 1996 hingga 1997, namun ia tercatat berhasil melakukan korupsi senilai 114 sampai dengan 200 juta US dollar. Sontak saja hal tersebut sempat menggegerkan Eropa dan menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Ukraina. Gokil. Orang ini berpikir bahwa tindak kejahatan korupsinya tidak akan pernah terendus hukum. Namun, hal tersebut salah guys. Namanya bangkai kalau dikubur pasti kecium juga. Bos, lu kan orang pinter nih. Sebaiknya hal tersebut jangan sampai menjadi salah satu hal yang memperburuk citra lu sebagai orang berpendidikan. Apalagi lu Perdana Menteri. Kacau bener lu bos. Parah, dihukum mati dah. Oke, itu tadi pembahasan gue mengenai 5 tindak pidana korupsi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Jadi, gue dengar kemarin tetangga negara api lagi ada gonjang-ganjing mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Nah, kalau gue sebagai presiden negara api nggak mau dana yang dikucurkan oleh pemerintah negara api ini dikorupsi apalagi sampai digelapkan. Gue pastikan dan gue jamin pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 di negara api dijatuhi hukuman mati. Oke. Jadi buat lu yang lagi nonton konten ini sampai habis, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.